Oke, halo teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi sama kita Cinta Kupu. Di sini para pengurus sudah ada di satu tempat. Kita lagi stress release lah ya. Setelah penat dengan kesibukan di kota, kita agak minggir ke pinggiran kota. Oke, di sini kebetulan kita ketemu lagi sama Dede setelah lama cuti syuting Korea ya. ke Korea. Jadi karena di Korea lagi PPKM level 4 juga. Punya nama panggung juga ya. Punya nama panggung juga. Jadi si Neng Ciput. Nah, ini udah balik lagi. Jadi pendatang baru stok lama. Sini kita bakal mau sharing-sharing tentang pengalaman Dede dengan lupusnya. Nah, jadi di sini mungkin sedikit bocoran. Lupusnya Dede ini dari yang diskoid itu berubah, ternyata dia meningkat ya oninya. Jadi meningkat di situ. Jadi nanti kita akan dengarkan ceritanya Dede, tapi sebelumnya mungkin ada pengantar dulu dari Oni kita tercinta tentang mungkin karena dari awalnya udah langsung ketemu sama Oni ya waktu Dede di prosesnya sampai ke vonis dengan lupus. Oke, Oni mungkin bisa menceritakan sejarah dari awal sama Dede. Ya memang sih ketemu Dede itu pas di klinik ya. Dan Dede itu memang waktu saat itu dia tuh masih keringan ya lupusnya itu, karena kan kalau di kita itu kalau namanya diskoid itu kan masih tidak terlalu ini, karena dokter juga bilang kalau lupus dengan kulit itu lebih gampang penanganannya dibanding lupus yang udah yang udah menyerang semua organ kayak ginjal, hati, paru itu agak sulit penanganannya dibanding dengan lupus kulit. Nah, pada saat itu Dede memang diagnosanya lupus dengan kulit, tahun 2000 berapa ya? 2012. Nah, tapi seperjalanan waktu mungkin kan namanya proses ya. Proses mungkin dalam perjalanan itu ada kendala mungkin di lingkungan atau mungkin tempat kerja atau mungkin dia ada beban mental yang harus memang nggak bisa dipecahkan hingga dia menjadi stres, dan akhirnya lupusnya menjadi lebih ini ya, lebih kalau kita bilang lebih naik lagi, kayak berkembang gitu naik ya. lagi levelnya, lebih agak lebih inilah, lebih memang benar-benar harus intens lah perawatannya. Nah, itu karena terjadi bisa saja ya kayak saya bilang lagi pengaruh, mungkin dia terlalu lelah atau mungkin juga terlalu banyak beban pikiran, atau mungkin juga dia putus obat tanpa pengetahuan dokter. Itu kan banyak faktor hal yang membuat lupus itu berkembang lebih maniak dari sebelumnya. Faktor X itu banyak faktor ya. X-nya banyak, dan kebanyakan lupus yang flare lagi lebih parah daripada pertama kali dia terkena lupus gitu. Makanya kan kita harus hati-hati kalau dengan lupus ini. Biasanya dia kayak orang sakit ini stroke ya. Stroke pertama mungkin agak ringan, tapi begitu kena stroke 2 lebih parah dari yang sebelumnya. Gitu. Jadi Dede bisa menjelaskan rincian dari dia mulai terkena sakit dengan lupus kulit hingga dia harus kena mimisan ya, mimisan yang banyak mengeluarkan darah segar dari hidungnya gitu. Jadi kita serahkan sama Neng Ciput lah untuk menjelaskannya gitu, menceritakan kronologis kejadian serial dramanya yang berepisode. Jadi episode pertama, masuk episode pertama. Jadi ketahuan lupus itu tahun 2012. Sebelumnya itu udah shopping dokter di Jakarta, itu udah banyak dokter yang dikunjungin. Itu dokter bilang ini penyakit berat, cuman kita nggak tahu apa, cuman ngomong kayak gitu. Akhirnya diputusin keluarga pulang ke Medan. Di Medan ada salah satu yang menyatakan kalau itu tuh HIV gitu, dan sudah dites, alhamdulillahnya negatif. Akhirnya setelah 2 minggu dari hasil HIV itu ketemu sama dokter yang baru lagi. Pas hari itu juga ketemu sama Nyonya sama Kak Ira. Di situ di tes hasilnya positif lupus. Untungnya, bukan untung ya sih sebenarnya, masih ada untungnya lah. Yang di positifnya itu ternyata lupus, bukan HIV-nya ya. Kemarin udah sempat mungkin jantungan, waduh ini kalau sempat HIV gimana gitu. Oke, terus? Ya jadi
selama 2 minggu dirawat, dipantau terus sama Kak Ira juga dan kawan-kawan dari Cinta Pupu. Dari yang benar-benar nggak mau ngomong sama orang sama sekali, memang benar-benar drop, sampai akhirnya beberapa hari sebelum keluar dari rumah sakit itu udah mulai mau cerita, udah mulai mau ngobrol gitu. Itu yang bikin sebenarnya yang bikin nggak mau ngobrolnya dengan orang itu karena down atau karena nahanin rasa sakit? Kayaknya kalau rasa sakit itu nggak terlalu, mungkin karena down baru pertama kali dengar lupus, sama ya ngeliat kondisi fisik karena fisiknya udah sampai kayak gitu ya. Karena kan dia memang discoid tuh. Kalau discoid itu kan langsung kelihatan tuh fisiknya. Beda kita dengan yang lupus yang memang kayak saya kemarin itu kan memang udah nyerangnya ke semua organ. Jadi saya nggak ada yang kayak luka di wajah, kulit saya nggak ada sedikit pun mengeluarkan bercak-bercak gitu atau luka. Jadi orang lebih mengira lebih mengerikan lupus yang dengan discoid karena kan langsung tergambar gitu kan. Kalau kita malah sebenarnya yang kayak saya ini yang lebih semua organ di dalam tubuh itu udah terganggu kan sistemnya gitu. Cuman kan orang lagi mengira bahwasanya yang kayak monster itu ya lupus yang dengan kulit gitu. Berarti sebenarnya dia kayak versinya terbalik. Kalau misal discoid rusak parah di luar, tapi penyembuhan lebih gampang daripada yang lupus di dalam, kelihatan oke di luar, tapi ringsek di dalam. Nah itu lebih nggak terkendali ya, karena nggak bisa kelihatan. Benar. Oke. Terus setelah itu, badan 23 kilo, kondisi fisik ini muka, terus punggung juga, mungkin punggung karena nggak kelihatan kan, tapi dia lebar di belakang. Ini siku, lutut. Itu kayak luka ya? Luka. Terus pas kerja tuh sama di kantor tuh kerjanya garuk-garuk, gatal ya. Di langit-langit, terus ini juga ada di sini bekasnya. Tapi ya alhamdulillah itu kalau buat discoid sendiri itu buat sembuhnya itu 3 bulan lah. 3 bulan. 3 bulan dia udah bisa mulai pulih ya. Berarti selama dalam kurun waktu setahun itu ada sampai berapa kali rawat inap? Ada 2 kali. Sempat 2 kali ya. 3 bulan kemudian opnam lagi karena adiknya papa itu sama lupus juga meninggal, jadi drop. Takut gitu. Jadi kayak takut gitu ya. Terus itu pas garuk gini ada bintik-bintik dia merah keunguan gitu, langsung foto kirim ke Aira, kata Kak Ira, ayo pulang ke Medan opnam, udah langsung. Itu kalau yang digitu itu biasanya karena apa gitu? Kan langsung biru kan pembuluh darah kita ini kan udah ini ya sensitif. Kadang kan orang bilang gini, yang sakit lupus itu kok saya banyak yang biru-biru tanpa saya harus terjedut. Karena kan kita kalau terbentur atau apa gitu kan kayak dicubit setan. Jadi orang kan memar ya dicubit setan. Sebenarnya enggak. Tanpa kita harus kena sesuatu terbentur itu pun kadang kita mau biru sendiri gitu. Lebam-lebam itu bisa karena muncul, apa? ya. Pembuluh darah kita tuh kan udah rapuh tuh. Ya kan apalagi kan kalau lupusnya nyerangnya di darahnya gitu kan. Sampai HB kita sampai anjlok gitu kan. Jadi dia bisa pecah sendiri. Nah, itu yang dikhawatirkan kalau dia udah terlalu banyak pecah. Nanti ngerembes, jadi air makanya kan kadang suka mau HB kita tuh kan pelan-pelan karena ada perembesan, pecahan pembuluh darah itu rembesan. Nah, kalau bagi orang yang tidak terkena lupus mungkin itu hal biasa sekali terjadi. Kalau kita itu enggak hal biasa, bisa seluruh tubuh itu bisa. Hal yang biasa ke orang sama kita jadi luar biasa. Karena kadang bisa ke seluruh tubuh ya, lembam-lembam itu berarti ada sesuatu darah kita itu kan nggak benar gitu. Makanya waktu Dedek kemarin ini nggak benar nih gitu, makanya Dek kamu harus cek ulang lagi ke dokter, kamu mesti harus dirawat, harus benar-benar yang intens perawatannya. Jadi harus segera dirawat benar gitu. Jadi itu langsung dirawat inap. Itu berapa hari Dek? Seminggu. Oke. Tapi ya apa ya namanya, pengobatannya lebih dari yang pertama, lebih intens lagi. Obatnya lebih banyak. Oke. Berarti setelah dari seminggu itu berarti masih di 2012. Masih 2000. Jadi setelah dari 13 sampai seterusnya itu aman. Ada rawat inap sedikit aja, tapi nggak ada rawat inap. Nggak sampai rawat inap. Sampai kemarin yang terakhir kita kunjungin itu ya, kita visit ya, itu di 2018. Itu yang pendarahan itu ya. Pendarahan. Itu asal mulanya tuh dari mana bisa sampai blok gitu, bleeding? Sebetulnya 3 tahun kebelakangan terus sering misalnya, cuma nggak separah itu. Oke. Jadi
sebelum mimisan parah itu belanja ke Jakarta seminggu, udah ngerasain badan gak enak, cuman masih tetap ini aja karena minum obat, nanti hilang, minum obat, nanti capeknya hilang gitu. Kayak benar-benar ngerasa capek secapek-capeknya gitu pas udah balik dari Jakarta itu. Nah itu kita pulang hari Sabtu, Senin subuh itu kayak pas tidur kayak ada ngalir tuh dari kepala. Udah ini kerasa gitu ya. Kerasa ada dingin terus langsung tampung. Oke. Itu banyak. Lumayan. Air setangan tuh lumayan lah. Sampai darahnya turun ya, HB-nya ya pada saat itu ya. Itu HB-nya berarti drop parah. 5. Karena itu udah keluar terus darah segar itu, bukan ini lagi. Udah sementara kemarin saya aja yang dari normalnya berapa sih nih? 12. 12. Kemarin turun 8 aja, oyongnya udah setengah mati. Ini sampai 5, bayangin 5. Cuman waktu itu kalau nggak salah Oni lagi umroh ya. Waktu Dedek dirawat itu lagi umroh. Tapi Oni tetap pantau. Jadi by phone lah ya. Tetap dipantau. Itulah enaknya kita punya Oni yang satu ini. Jadi mau urusannya ibadah sekalipun, tapi begitu dikasih tahu ada yang sakit, jangankan kita yang sedekat ini gitu ya, kita yang pengurus itu memang udah terlalu dekat. Yang anggota yang umum aja segitu banyak aja tuh bakal tetap dijabanin gitu loh. Jadi tetap standby handphone, karena jam berapa aja kita gitu udah merasa loh pada saat kita kayak rasa kritis gitu, kita butuh pertolongan orang yang lebih pengalaman dari kita, itu rasanya yang luar biasa ya. Ini kita ada merasa harapan untuk aku bisa sembuh nih karena ada orang yang lebih mengerti, yang memantau aku. Kayak ini juga seperti itu dulu, spiritual support ya. Jadi gitu. kita merasa udah di titik nol, tiba-tiba terus disupport dengan orang yang sebenderita dengan kita dan dia udah pengalamannya ada. Jadi kita merasa dia bisa berhasil, berarti aku juga bisa berhasil. Jadi itu yang Oni terapkan, karena waktu saat itu diponis sampai Oni berpikir di dunia ini ada sakit ini enggak ya gitu, ada orang lain enggak ya gitu, kenapa aku sendiri ya sakit. Jadi harusnya sakit apa ini sakit. Jadi udah pernah merasa di titik yang terendah, yang kita itu nggak ada motivasi, hanya cuman keluarga ya motivasi sama dokter, tapi yang lain itu nggak ada. Jadi merasa kayak seperti sendiri. Jadi Oni merasa kedepannya kalau kita buat sesuatu seperti ini, janganlah sampai teman-teman yang lain merasakan hal yang sama gitu. Makanya ketika mereka ada sedikit sakit atau respon harus cepet ya, supaya mereka juga semangat ya. Jadi karena yang pertama itu kalau sakit lupus ini harus semangat dulu. Ketika semangat ada, itu keluar sendiri tuh spirit untuk yang apa aja yang mau dengan kita, mau diapain, mau diodok-odok juga sama dokter mau minum obat juga karena udah keluar kan semangatnya. Tapi kalau dia udah down, nggak ada semangat, mau diapain dia juga nggak akan pernah mau obat paling mahal sekalipun nggak akan direspon sama dia, karena memang dari dalam udah nggak mau bener gitu. Itu dia. Nah, makanya itu Dedek waktu yang itu mungkin kan faktornya kelelahan, kayak Dedek bilang kan di Jakarta belanja terus kelelahan, bisa jadi. Tapi kalau pencetus lupus itu kan faktor X banyak ya. Bisa dari pikiran, bisa dari aktivitas kita kan, kecapean, bisa juga gaya hidup kita dengan makanan. Kan kita makanan sekarang kan tahulah seperti semua. Bisa jadi dengan udara, itu faktor X itu begitu banyak. Tapi setelah yang banyak kita riset, kejadian anggota-anggota kita yang lupus flare-nya itu karena pikiran, stres yang tingkat tinggi, yang dia nggak bisa bercerita sama orang, karena lupus ini kan banyak kadang tertutup. Sebenarnya salah, jangan tertutup. Itu makin membuat bumerang dalam tubuh kita, terbuka. Terbuka sama orang yang kita merasa berkompeten dalam hal ini, kita bisa curhat dan mendapat solusi gitu. Jadi harus terbuka, jangan sampai si lupinya tuh flare, kambuh. Jadi akan lebih kalau dia udah kambuh segala-galanya ya. Finansial kita, waktu kita, tenaga semua itu akan terus terkuras gitu. Nah, rata-rata lupus yang flare yang paling parah itu melahirkan sama stres. Nah, itu yang rata-rata. Dan satu lagi, minum obat berhenti. Jadi Dedek ini juga ada
ada faktor X faktor juga. kelalaian Minum obat ya. Nggak berhenti sih, cuma menurunkan dosis. tanpa sepengetahuan dokter. Nah, itu Nah, yang itu. selalu kita wanti-wanti itu. Iya, itu tadi. Jangan kalau bahasa medannya kepinteran. Nah, Gitu. jadi dokter bilang suruh 2, kita turunin 1. Iya. Karena Jadi ya itu pasti balik lagi, semua orang pasti ada ngalamin fase jenuh sama obat. Kok jenuh ya begini-begini aja, capek. Itu memang semua pasti kita ngalamin. Tapi ya akibatnya tuh fatal. Karena apa? Nanti jadinya ya kita ngerasain sakitnya jadi luar biasa, double-double, duitnya juga, tenaganya juga. Iya. Tuh, jadi peringatan buat teman-teman yang lain, itu pelajaran dari Dede, jangan sampai yang lain ngerasain yang sama juga. Iya. Nah, dari yang dirawat yang kedua itu apa kondisi yang paling fatal, Dek? Pucet kan? Karena HB-nya 5 ya. Iya. Tapi yang waktu kita visit itu, nggak tahu ya, saya ngelihatnya saya sampai bilang, Dede kenapa badannya kuning? Iya. Mungkin saking pucetnya jadi kayak kuning gitu. Dia sampai HB 5. iya, sampai saya bingung. Iya. Loh, Dek, ini darahnya seberapa banyak ini habisnya? Oh, lumayan. Dia sampai yang waktu dijenguk tuh yang Hari cuman gitu aja. keempat yang pas memang mau dirawat gitu, pas itu tuh dari jam 7 sampai jam 12 non-stop. nonstop, nggak berhenti. Nggak berhenti. Itu Bayangin coba. tisu sama plastik tuh udah Kalau penuh kita hitung tuh udah berapa liter itu? darah. Sementara kayak satu kantong transfusi aja itu, satu kantong aja udah berapa liter. Iya, makanya. Ini sampai 7 ke 12, berarti 5 jam non-stop ya. Itu karena disuntik, kalau nggak ke Makin terus ya, terus dia ya. Itu berarti disuntik pakai pemberhenti gitu ya, anti pendarahan. apa pendarahan. Biasanya itu dulu. Oke. Biasanya dokter akan melakukan tindakan pertama itu dia anti pendarahan. Bisa jadi pada saat itu bleeding time Dede ini tidak secepat ini, maksudnya zat pembeku darah pembeku kita darah, ya. kita misalnya tak tersayat atau apa kan suka tuh. Kita tekan gini aja, hitungan berapa ini detik langsung berhenti kan, karena zat normalnya pembekuan darahnya baik gitu. Nah, bisa jadi pada saat itu ada pemecah pembuluh darah hingga harus keluar darah tadi. Sementara bleeding time si Dede ini terlalu tinggi, bisa hitungan menit bukan detik. Jadi dia belum bisa untuk menutup lagi, tapi darah udah guyur keluar terus. Dan itu memang terjadi sama saya waktu saat pertama-tama saya divonis lupus yang lagi parah-parahnya itu. Bleeding time saya tuh 9 menit, bayangin. Jadi dokter bilang kamu nggak boleh melakukan operasi dulu. Karena 9 menit zat pembeku darah. Nah, jadi di rumah harus pakai sendal dan pakai kaos kaki. Takutnya ada terjadi luka, pendarahannya lama berhenti. Nah, itu di bleeding time. Jadi jadi kalau lupus sih memang bermasalahnya di bleeding time juga gitu. Makanya kita harus hati-hati gitu dengan bleeding time kita. Makanya kan dokter setiap pasien lupus mau melakukan tindakan operasi, dokter pasti memeriksa juga tuh bleeding time-nya berapa. Nah, harus tahu deh. Jadi dia bisa mempersiapkan obat-obat, mungkin akan lebih dosisnya lebih ditinggikan karena kita nggak normal kayak yang lain. Bisa jadi ada pasien lupus dengan bleeding time-nya normal ya nggak apa-apa. Yang khawatirannya tuh kayak saya ketemu pasien, kayak Dede ketemu yang bleeding time-nya itu nggak normal. Jadi dokter tuh harus tahu gitu tingkat bleeding time kita berapa. Saya jadi, kemarin gitu juga sih waktu operasi usus buntu. Iya, Jadi udah diperiksakan, dites, ternyata memang harus disuntik pembekuan darah karena bleeding time-nya lama. Gitu. Jadi nggak semua lupus bisa jadi bleeding time-nya lama atau bisa kayak orang normal. Jadi nggak bisa kita beda-beda ya case-nya ya. Beda-beda case-nya. Saat case Dede sama kayak saya, bleeding time-nya terlalu tinggi. Jadi dia nggak sempat membeku, dia terus sudah harus keluar lagi. Begitu. Jadinya ya, dan balik lagi memang harus ini ya deh, intens saya minum obat tanpa ini. Kita jangan jadi dokter, maksudnya jangan pandai-pandai ya, jangan kepintaran kita nurunin. Karena memang lupus ini kan obatnya itu kan untuk waktu yang panjang jangkanya, sangat panjang. Iya, memang pada saat kita minum ini mungkin untuk hari ini kita minum obatnya itu dia bisa mengcover untuk seminggu misalnya. Nah, kita merasa kita udah enak kok badan kita, ya udah kita turunkan aja, turunkan. Salah gitu. Si lupi ini kan belum bisa dimatikan. Lupi ini kan masih proses mau ditidurkan. Nah, kita
ibaratnya gini, kalau anak kecil aja masih ditidurkan sama orang tua, dia masih merem melek, masih belum terlayang betul. Tiba-tiba orang tuanya ninggalin dia, dia pasti akan bangun lagi gitu kan. Jadi sama dengan Lupi ini juga gitu. Dedek merasa lupusnya sudah mulai tertidur, padahal belum tidur, dia mulai mau, tapi Dedek udah mulai menurunkan, akhirnya terbangun lagi dia. Dan itu jadi lebih parah ya. Iya, dokter kalau mau nurunkan obat kita atau mau naikkan obat kita, dia kan harus lihat dulu kondisi kita, cek labnya, tengok kondisi saat ini seperti apa gitu, baru dia berani nurunkan atau dia tingkatkan obatnya. Bukan kita yang merasa badan kita enak gitu. Kadang memvonisnya itu aku udah ngerasa enak karena kita enak karena kita udah minum obat loh. Coba kita nggak minum obat, terkecohnya seringnya di situ ya, seperti kan? itu. Makanya selalu kan dibilang jangan berhenti obat tanpa pemberitahuan dari dokter gitu. Dan yang ini pun berarti kemarin dari hasil terakhir di check up lagi ternyata flare lagi ya, flare-nya di situ tinggi. Itu asal mulai dari mana, Dik? Sakit di sendi ya? Sendi. Dan itu ternyata kata dokter ada cairan. Ada cairan di lutut. Itu di mana sih? Di lutut atau di siku? Di lutut kanan. Disedot ya? Disedot. Tapi enggak perlu disedot. Akhirnya cuma dikasih obat. Kasih obat aja. Kering. Sebulan kemudian di USG lagi udah ini dia. Udah berkurang jauh. Berkurang ya. Berarti ada janin di sini ya, Dik? Iya, ada janin di USG. Baru tahu ternyata di sini juga bisa di USG. Itu berarti dampaknya tuh bisa ke yang lain-lain dan yang aneh-aneh ya, unpredictable gitu ya. Iya, jangan sampai ke RA lagi jadinya. Tadi mikirnya udah ke situ. Ke RA ya, ke RA, tapi ternyata enggak kemana-mana, dia enggak kemana-mana, tapi tinggi. Tapi tinggi ya, karena sampai 1995,4. Mau digenapkan 2000. Biar ada kembalian gitu ya. Iya. Jadi jangan sampai lah di bawah 180 kan. Jadi pentingnya di bawah 100 lah. Di bawah 100. Jadi kita harus hati-hati gitu. Jadi bukan berarti kita enak, tapi belum tentu lupusnya gini. Kayak Mega kan udah rasanya udah nyaman, tapi lupusnya masih tetap belum di bawah 100, mungkin 500 dan apa. Jadi makanya kita perlu sering juga cek ya. Memang kalau cek untuk lupus itu kan agak mahal ya, bunyinya berapa digit angka di belakangnya. Jadi makanya paling tidak kita harus tes juga. Walaupun kayak Oni semalam itu minimal baru tes setahun sekali lah ya. Oni baru tes akhir 2020 kemarin ya, berarti sekitar ini bulan 8 ya, berarti 7 bulan yang lalu lupusnya sudah di bawah 100. Jadi memang dokter bilang sih sebenarnya sudah remisinya udah dari tahun 2014 itu sudah remisi obat, tapi tetap aja Oni minum maintenance kan kayak itu vitamin D. Nah, karena kan kita nggak bisa terlalu kena paparan matahari, jadi vitamin D bisa tetap, sebentar ya, tetap vitamin D diminum, vitamin lainnya juga diminum, jadi biar untuk stamina kita tetap ada gitu. Dan itu memang anjuran dari dokter, bukan kita sendiri-sendiri, dan di tes labnya gitu. Jadi ada hasil yang menunjang. Ada hasil menunjang bahwasanya lupusnya sudah tidur lah, jadi ada remisinya. Bukan berarti, nah kadang orang terkecoh begitu remisi buat gaya hidupnya bebas-bebas suka-suka. Jangan, karena ingat kita tuh masih ada, dia lagi tidur loh, bukan mati gitu. Nah, remisi itu ibarat cuti, bukan pensiun. Jadi kalau kita ini kan dia masih tertidur, suatu saat orang bisa bangun. Nah, jadi gimana caranya supaya dia tuh nggak bangun lagi, biar aja tidur lelap, ya udah kita jaga supaya dia tuh jangan bangun. Kalau dia udah mulai agak goyang-goyang, jaga, stop. Nah, kan kita udah tahu tuh caranya gimana agar dia tertidur lagi, kayak anak bayi udah mulai kasih susu, tidur. Jadi sama sebenarnya lupus itu seperti itu juga gitu. Jadi perlu penanganan yang kita juga harus paham gitu. Nah, Dedek dengan kejadian itu sekarang udah makin lebih paham ya, Dek, karena udah terjadi di tubuh Dedek sendiri. Jadi dia sekarang udah lebih berhati-hati ya, Dek, dengan obat ya. Jadi tunggu dokter yang ngomong berhenti, baru Dedeknya mau berhenti gitu. Kadang ya memang kayak gitu, kayak misalnya mungkin salah satunya ada obat yang efek sampingnya bikin moon face. Kita karena ngerasa nggak pede, turunilah Medrol atau kan apa minuman karena itu sih kemarin. Ya, wanita memang seperti itu, Dek. Dulu juga Oni waktu saat yang
kayak Munfi sampai di rumah itu dibilang Mbak Pau, sampai berpikir aduh bisa turun lagi nggak ya wajahku seperti dulu gitu, karena luar biasa yang leher aja udah nggak kelihatan gitu kan. Sini berlipat. Iya, gitu jadi karena kan. kita methylprednisolone itu kan isinya kan steroid, cairan juga gitu. Jadi kita kayak Munfis kan, jadi dia mikir aduh nggak pede, kita stylenya dulu gimana, tiba-tiba kita harus seperti ini. Perempuan mana sih yang bisa menerima, nggak gampang. Kalaupun dia bilang iya aku terima, tapi hati kecilnya masih ada juga meronta-ronta, duh kok seperti ini. Jadi memang semua wanita seperti itu. Karena gimana pun juga penampilan fisik itu pasti penting sekali buat perempuan. Apalagi kalau misalnya katanya rambutnya udah rontok, kulitnya ada yang menghitam, benar. badannya ada yang terlalu gemuk, ada yang terlalu kurus, dan itu kan memang dampak dari si lupus ini.